Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Apa kabarnya Anda sekalian? Tetap semangat dan bersukacita, sekalipun situasi tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Anda adalah buktinya. Anda tetap setia di depan televisi Anda menantikan program ini ditayangkan, membuktikan kepada kami Anda begitu sangat rindu dan hausnya untuk belajar, untuk mengenal firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Masih dalam tema pengakuan iman rasuli dan kita sudah sampai di penghujung-penghujung kalimat yang ada di pengakuan iman rasuli tersebut. Hari ini kita akan membahas kalimat yang mengungkapkan kata gereja, persekutuan, kudus, dan lain sebagainya. Nah, Anda pasti sudah tidak sabar lagi, bukan? Untuk itu tetap terus bersama-sama dengan kami di program ini. Kalau ada pertanyaan, ada pendapat atau saran, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berupaya untuk menjawabnya dan pastinya itu tidak akan mengecewakan. Ya, dimanapun Anda berada pemirsa Pijar TV, siapkan hati karena hambanya Pendeta Esra Soru akan segera hadir untuk memberkati kita semuanya. Salam sejahtera buat saudara sekalian, senang sekali saya hari ini Pendeta Esra Soru bersama dengan teman-teman yang ada di studio ini hadir di hadapan Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Suatu program pembinaan iman Kristen melalui pelajaran-pelajaran dasar atau fondasi dasar iman Kristen, dan program kali ini diproduksi dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena kita berada dalam COVID-19, masa COVID-19, maka beberapa teman atau pemirsa setia dari Pijar TV juga kami libatkan dari luar Kota Kupang. Ada dari Bali, dari Sulawesi, dari Papua, bisa bersama-sama di dalam program ini melalui aplikasi Zoom. Dan Pijar TV senantiasa mempunyai suatu kerinduan untuk membawa firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, terlebih Injil Tuhan, untuk menjangkau banyak orang. Dan supaya program-program ini dapat menjangkau banyak orang, maka kami membutuhkan dukungan doa dari saudara-saudara, juga dukungan dana dari saudara-saudara. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan besar yang dilakukan oleh Pijar TV, di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana dan akan dipergunakan untuk membiayai program-program Pijar TV yang akan menjangkau begitu banyak orang dan menjadi terang bagi Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Nah, pada saat ini kita masih berada pada pembahasan seputar masalah pengakuan iman rasuli. Dan
dalam episode-episode yang telah lewat, kita sudah membahas begitu banyak hal berkenaan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Roh Kudus pada 2 episode sebelum ini. Dan pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan kalimat dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Nah, saya akan bahas kalimat ini, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Saya akan bagi pembahasannya dari kata-kata atau frase-frase satu persatu. Kita akan pertama-tama melihat gereja yang kudus dan am. Nah, saudara-saudara, kata-kata gereja yang kudus dan am ini dalam bahasa Inggrisnya adalah the Holy Catholic Church. Ya, ada kata-kata Katolik di sana. Nah, kata Katolik yang muncul di dalam pengakuan iman rasuli ini bukan mengacu kepada gereja Roma Katolik. Bukan. Katolik di situ atau kata Katolik itu sendiri berarti umum atau universal. Sehingga aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, artinya aku percaya kepada gereja yang kudus dan universal, umum. Jadi bukan mengacu kepada kata-kata tertentu. Kita ingat bahwa kalau kita belajar soal kata, kata itu bisa mengalami perkembangan makna. Ada satu kata yang mula-mula maknanya sempit, dia bisa berkembang jadi besar. Tapi ada kata yang mula-mula maknanya besar, dia bisa berkembang jadi kecil. Ya, misalnya dari besar ke kecil. Natal. Apa arti Natal? Natal itu kata bahasa Latin, artinya hari lahir. Ya, hari lahir. Jadi siapa saja yang punya hari lahir, ya itulah Natalnya. Censa lahir tanggal berapa? 17 Juni. 17 Juni, maka Natalnya Censa itu adalah 17 Juni. Lahir tanggal berapa? 25 Juli. Nah, itu Natalnya. Jadi sebenarnya semua orang punya Natal. Maka Natal itu mempunyai makna yang luas, berlaku untuk semua orang. Tapi lama-lama kata Natal ini menyempit. Sehingga hari ini orang bicara Natal, kita hanya tahu bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Berarti yang tadinya untuk semua orang, sekarang untuk satu orang. Dari besar menjadi kecil. Ya. Makanya orang kalau lahir pada tanggal 25 Desember, pas hari Natal, Tuhan Yesus dikasih namanya Natal. Natalius, Natalia, Natalia, kau jelas berubah, ya, Natalia, itu kan gitu, ya, dari besar ke kecil. Tapi ada kata yang dari kecil ke besar, ya, kecil ke besar. Misalnya kalau kita bicara di NTT saja, di NTT ada banyak suku, ada orang Alor, ada orang Rote, ada orang Flores, ada orang Sumba, orang Sabu, orang Timor. Ini semua suku di NTT. Maka orang Rote bukan orang Timur. Orang Alor bukan orang Timur. Orang Sabu bukan orang Timur. Orang Sumba bukan orang Timur. Orang Flores bukan orang Timur. Orang Timur ada sendiri. Tapi begitu merantau ke Jawa, waktu saya kuliah dulu, ayo yang dari Timur semua kumpul. Maka Flores kumpul di sana, Sumba datang, Alor datang. Yang dari Timur kumpul, ayo yang dari Timur mana angkat tangan? Kita yang Rote juga angkat, Flores juga angkat. Berarti waktu di Jawa, semua yang ada ini jadi Timur. Tapi kalau di NTT saja Timur ada sendiri, maka sebenarnya Timur itu kecil. Tapi ternyata Timur menjadi maknanya menjadi luas ketika itu dikaitkan dengan semua orang NTT. Bahkan tambah dengan Timor Leste. Itu dianggap orang Timur. Berarti kata bisa mengalami perkembangan makna. Nah, sama hal juga kata Katolik. Kata Katolik ini sebenarnya punya pengertian yang luas. Artinya umum, universal. Tapi kata ini lalu mengalami perkembangan makna menjadi menyempit. Sehingga sekarang kalau omong Katolik, maka orang pikir, Katolik itu adalah Roma Katolik. Padahal kata Katolik sendiri awalnya itu jauh lebih luas daripada sekedar Roma Katolik. Nah,
Di dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan Katolik itu tidak mengacu pada pengertian sempit gereja Roma Katolik, tapi mengacu pada pengertian yang luas, yaitu gereja yang umum, gereja yang universal. Nah, gereja yang umum, gereja yang kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus. Pertama, 2 ini Katolik, ini umum, ini universal. Nah, sekarang saya mau bahas ini juga. Nanti ini saya bahas kedua. Tapi sekarang saya mau bahas dulu ini, gereja yang gereja yang umum, universal, atau gereja Katolik. Nah, gereja yang Katolik ini, yang umum ini, yang ini, itu gereja universal. Seringkali ini sama atau disebut juga sebagai gereja yang tidak kelihatan. Ada gereja yang kelihatan dan ada gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan yaitu kita bisa lihat, oh ini si A, si B, si C, ini kelihatan. Bisa saya lihat, itu gereja yang kelihatan. Tapi ada gereja yang tidak kelihatan. Atau gereja yang universal ini. Itu tidak menunjuk pada, itu mencakup juga pada orang-orang yang percaya. Dari segala macam tempat, suku, bangsa, bahasa, zaman. Ingat ya, kalau di gereja kadang-kadang kebaktian, kadang-kadang waktu mau pengakuan iman rasuli kita, pemimpin gereja, pemimpin liturgi atau pendeta bilang, bersama dengan segala orang kudus, segala tempat dan segala waktu. Ya kan? Segala tempat dan segala waktu. Segala tempat dan segala waktu itulah merujuk kepada gereja yang tidak kelihatan itu. Ya, gereja yang tidak kelihatan. Tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam hal ini maka kita bisa lihat bahwa manusia atau orang-orang di dunia ini itu boleh dikelompokkan ke dalam berbagai macam sebutan ini. Ini adalah gereja yang kelihatan. Ini adalah gereja yang tidak kelihatan. Nah, ada orang yang sama sekali tidak termasuk gereja kelihatan, tidak termasuk gereja tidak kelihatan. Jadi di sini juga tidak, di sini juga tidak. Ini orang agama lain. Ya. Mau kelihatan juga tidak, tidak kelihatan juga tidak. Orang yang betul-betul tidak ada hubungan dengan kekristenan. Tapi ada orang yang dia menjadi anggota dari gereja kelihatan, tapi tidak menjadi anggota dari gereja yang tidak kelihatan. Jadi namanya terdaftar. Kalau buka buku daftar anggota jemaat, cari namanya, ketemu nomor 89. Ya. Buka program aplikasi keanggotaan gereja, dia ada. Dia ada di sini. Tapi dia sebenarnya hanya orang Kristen KTP. Dan dia tidak sungguh-sungguh percaya. Berarti dia tidak masuk di dalam gereja yang tidak kelihatan. Maka ini orang Kristen KTP saja atau orang Kristen tradisional. Ya. Lalu ada orang yang dia masuk anggota gereja yang tidak kelihatan. Tapi tidak termasuk dalam gereja yang kelihatan. Jadi dia orang percaya. Tapi cari di buku daftar nama dia tidak muncul. Misalnya ya, orang kafir menyembah berhala.
Alvin injili dia. Ya. Setelah injili dia, lalu dia terima Yesus. Begitu dia terima Yesus, ini malam, besok pagi mati. Tidak sempat baptis. Tidak sempat bawa ke gereja. Tidak sempat diperhadapkan pada umat. Tidak sempat perjamuan kudus, sudah mati. Tapi dia orang percaya berarti. Begitu percaya mati. Maka dia termasuk orang dalam gereja yang tidak kelihatan. Tapi cari anggota jemaat mana? Tidak ada juga kan? Belum ke gereja mana-mana. Berarti di sini dia tidak ada. Tapi di sini dia ada. Ingat kasus penjahat di samping Yesus. Ya, dia percaya Yesus. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti dia orang percaya. Dia masuk kepada gereja yang tidak kelihatan. Tapi dia tidak termasuk pada gereja yang kelihatan. Ya. Dan ada orang yang dia termasuk dalam anggota gereja kelihatan dan anggota gereja tidak kelihatan. Ini orang Kristen sejati. Masuk mana Alvin? Bingung kah? Tidak boleh bingung. Ya, sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau sudah berarti di sini. Terdaftar dalam gereja, keanggotaan gereja, berarti di sini. Berarti dua-dua. Ya. Nah, jadi sebenarnya semua manusia itu tergolong ke sini. Nah, banyak orang yang hanya karena orang tuanya Kristen, lalu dia lahir, dibaptis, katekisasi, tabisidi, ikut perjamuan, dan dia pikir dia sudah percaya. Padahal dia belum pernah percaya Yesus. Kalau itu saudara-saudara belum pernah percaya Yesus, belum pernah terima Yesus secara pribadi, belum pernah undang Yesus masuk sebagai juru selamat, maka saudara adalah anggota gereja kelihatan. Tapi saudara tidak termasuk anggota gereja yang tidak kelihatan. Yang Katolik tadi, saudara tidak termasuk di dalam situ. Dan ingat bahwa keanggotaan gereja yang kelihatan tidak otomatis menyelamatkan saudara kalau saudara bukan anggota gereja yang tidak kelihatan. Dan saya tahu ada banyak anggota gereja yang kelihatan sebenarnya bukan anggota gereja tidak kelihatan. Itulah sebabnya kenapa terhadap orang Kristen, terhadap orang beragama Kristen, terhadap gereja-gereja, Injil harus tetap diberitakan. Injil bukan hanya diberitakan kepada orang-orang yang sama sekali di luar kekristenan, tapi bahkan orang-orang dalam Kristen harus mendengar Injil. Supaya mereka yang sekian lama hanya mempunyai keanggotaan di sini, juga bisa mempunyai keanggotaan di dalam gereja yang tidak kelihatan. Saudara boleh pikir atau pikirkan dengan serius, saudara ada di mana? Aku percaya kepada gereja yang gereja yang umum, gereja yang tidak kelihatan. Maka lihat tadi bahwa gereja yang tidak kelihatan asal dia percaya Yesus. Kita bisa mendapati bahwa orang bisa percaya Yesus tapi dia terdaftar di dalam namanya ada pada gereja yang kelihatan tapi dia berasal dari gereja lokal yang berbeda-beda. Tapi kalau dia orang percaya, maka sebenarnya di sini itu menunjukkan bahwa gereja-gereja itu adalah satu. Atau dengan kata lain, ini mau menunjukkan kesatuan di antara gereja. Jadi kalau orang atau gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggu, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, harusnya dia sadar bahwa kalimat itu atau kata-kata itu mau mengajarkan bahwa antara gerejanya, ya, antara dia dan juga orang lain itu ada satu kesatuan karena sama-sama saudara dalam Kristus. Ya. Nah, aneh bahwa ada banyak golongan, ada banyak gereja yang tiap minggu mengucapkan kalimat itu tetapi tetap melihat gereja lain atau denominasi gereja lain itu bukan sebagai kesatuan, tapi sebagai musuh atau sebagai saingan. Kalau ada di sini gedung gereja beribadah,
lalu ada agama lain datang membangun tempatnya di dekat sini, nggak ada masalah. Tapi begitu ada gereja lain berdiri di sini, itu bisa masalah. Kenapa mereka kok jadi lebih alergi terhadap sesama gereja daripada bahkan agama lain? Ini menunjukkan bahwa memang mereka bisa tetap setiap hari Minggu mengucapkan kata-kata gereja yang gereja yang universal, tapi tidak memperhatikan kesatuan gereja. Gereja yang ini harus melampaui batas-batas denominasi, batas-batas aliran, dan sebagainya. Merek, gereja, aliran teologi. Di kalangan gereja-gereja Protestan ada satu kesepakatan mungkin ya, yang dibuat bahwa misalnya ini jemaat saya, ya, ternyata mau pindah ke sana. Maka harus urus surat pindah, surat atestasi. Maka saya sebagai pendetanya akan memberikan surat keterangan supaya jemaat saya ini bisa diterima untuk berbakti di sana. Tapi aneh bahwa ada banyak gereja menolak untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Lain cerita kalau memang itu misalnya ya, ini jemaat saya, dia mau pindah ke mana? Ke gereja sana. Saya lihat-lihat ajaran gereja sana ini ajaran sesat. Saya nggak mau kasih. Itu harus memang. Tapi kalau saya mau ke gereja mana? Saya tahu dalam hati itu gereja bagus. Saya tahu gerejanya tidak bermasalah dalam ajaran. Tapi saya tidak suka alirannya. Ya, lalu saya tidak mau memberikan. Artinya saya berbuat seolah-olah bahwa saya tidak peduli bahwa ada kesatuan gereja antara gereja ini dan gereja itu. Padahal saya menggunakan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada gereja yang ya. Atau ada gereja yang hanya mau menerima pengkhotbah kalau dari satu aliran, tapi dari aliran yang lain tidak mau. Memang kita juga tidak boleh sembarang di dalam menerima pengkhotbah, ya. Karena kalau yang tahu-tahu datang dikhotbahkan ajarannya sesat, itu bahaya. Maka saya sendiri di gereja saya tidak mudah untuk menerima sembarang pengkhotbah. Saya harus kenal dia dulu. Pengkhotbah itu saya harus tahu ajarannya bagaimana. Baru saya mengizinkan berkhotbah di gereja saya. Tetapi pada waktu saya tahu bahwa ini tidak bermasalah ajarannya, pendeta ini aman, pendeta ini aman, pendeta ini aman, boleh khotbah di gereja saya. Tapi dia dari GBI, dia aman, silakan. Tidak peduli mau GBI atau apa. Kalau memang dia tidak bermasalah di dalam ajaran dasarnya, ya ngapain pusingkan dia GBI. Ini dari GPDI, silakan. Ya, ini dari mana? Betel, misalnya. Sepanjang dia tidak bermasalah dengan ajaran dasar seperti yang saya pahami, bukan ajaran sesat, saya boleh menerima dia dari aliran apa saja. Tapi banyak gereja tidak melakukan hal seperti itu. Pokoknya kalau dari aliran lain tidak boleh, semua harus dari gereja kita, entah sesat atau tidak. Tidak bisa. Kalau satu aliran juga, tapi kalau sesat jangan terima. Tapi kalau dari aliran yang lain tapi ternyata tidak sesat, kenapa tidak terima? Ya. Harusnya kita bisa melihat juga bahwa kalau memang kita percaya gereja itu satu, maka kita tidak boleh melakukan pembedaan-pembedaan seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini tidak boleh, kita harus menjaga kesatuan ya, kesatuan gereja. Tapi tidak boleh ekstrim. Karena seperti kita sudah lihat pada waktu pembahasan episode yang lalu ya, beberapa episode lalu, kita sudah lihat juga bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu akan muncul banyak nabi palsu, banyak guru palsu, banyak penyesat. Nah, kita mesti hati-hati. Karena ada banyak pendeta, ada banyak pengkhotbah, ada banyak pengajar, itu sebenarnya adalah pengajar-pengajar sesat. Yang ajarannya adalah sesat. Nah, untuk seperti itu kita tidak boleh bersatu.
bersatu kalau sesama gereja yang ajarannya benar. Tapi bersatu dengan ajaran sesat atau gereja yang sesat itu justru berdosa. Ya. Alkitab memberikan gambaran bahwa tidak ada persekutuan orang percaya dengan para bidat, dengan para pengajar sesat atau aliran sesat, tidak. Di dalam surat Yakobus, ya, kita menemukan bahwa Yakobus menggunakan istilah berbeda, sebutan berbeda pada waktu dia menyebut orang percaya dengan mereka yang dia anggap sebagai orang yang tidak percaya atau penganut ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Oke, cukup. Saudara-saudaraku. Yakobus menyebut mereka sebagai saudara. Lihat ayat 9. Yakobus 1 ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam... Ya, baiklah saudara. Terus ayat 16. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi. Saudara-saudara yang kukasihi. Ayat 19. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Hai saudara-saudara. Jadi terlihat bahwa kalau Yakobus bicara untuk orang yang sudah percaya, dia menyebutnya saudara-saudara. Dia anggap sebagai saudara seiman. Tapi pada waktu dia menyebut orang-orang Kristen, KTP yang tidak jelas itu imannya, dia tidak menyebut mereka dengan istilah saudara. Coba lihat Yakobus 2 ayat 18. Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, mungkin ada orang berkata. Dia tidak bilang saudara berkata. Ada orang berkata. Lalu ayat 20. Ayat 20. Hai manusia yang bebal. Hai manusia yang bebal. Jadi kita bisa lihat bahwa bahasa yang digunakan Yakobus ini beda. Antara orang percaya dan orang tidak percaya. Orang percaya ini saudara, saudara, saudara. Ada orang ini manusia bebal. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa memang Yakobus membedakan antara yang sungguh-sungguh beriman dengan yang tidak sungguh-sungguh beriman. Demikian juga Paulus. Paulus lebih, boleh dikatakan lebih kasar lagi kalau berurusan dengan orang yang ajarannya sesat atau yang menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Oke, sabar. Mengikuti Injil Lain. berarti ini sesat ini. Karena dia tidak ikut Injil kita tapi ikut Injil lain. Ini sesat. Terus? Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, ini penyesat. Memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, jadi Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang khotbahnya Injilnya lain, memutarbalikkan Injil Kristus, apa? Paulus bilang, terkutuklah dia. Kalau Paulus bilang terkutuklah dia, maka Paulus tidak anggap dia sebagai saudara. Ya. Saya memberitakan Injil, saya lihat ini beritakan Injil, bagus ya dia. Setia terhadap Injil, ini saudara saya. Saya lihat ini saudara saya. Saya lihat ini, bagus Injilnya. Tapi yang itu, Injilnya melenceng. Apakah saya anggap dia saudara? Tidak. Paulus terkutuklah dia.
Maka di sini jelas bahwa Paulus membedakan antara orang atau gereja yang memberitakan ajaran yang benar dengan ajaran yang sesat. Maka yang benar dan yang sesat tidak boleh bersatu. Kita harus mengusahakan kesatuan gereja, tapi jangan mengusahakan kesatuan gereja dengan gereja-gereja sesat atau dengan pengajar sesat. Bahasanya kasar bahkan. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 2 bagaimana Paulus menyebut para penyesat itu. Filipi pasal 3 ayat 2. Filipi pasal 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Bayangkan, mereka disebut oleh Paulus sebagai anjing-anjing. Kasarnya, ini kayak makin ya, tapi ini makian Alkitabiah, ya, untuk para penyesat, ya, anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Tidak mungkin Paulus mau bersahabat atau bersatu dengan yang model-model seperti ini. Oke, lihat bagaimana Petrus, sikap Petrus, 2 Petrus 2 ayat 1 saja, ya. 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oke, cukup. Berarti ada nabi palsu, ada guru palsu. Sekarang bagaimana Petrus menyebut mereka atau berbicara tentang mereka? Langsung ke ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Oke, jadi mereka sama dengan hewan, tidak berakal, sama dengan binatang. Itu yang cocok dengan Paulus, anjing-anjing. Ya. Mereka sama seperti binatang yang hanya dilahirkan, ditangkap dan dimusnahkan. Lalu ayat 12 bagian akhir. Mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Mereka binasa seperti binatang liar. Lalu ayat yang ke-13 bagian tengah. Mereka adalah kotoran dan noda. Mereka adalah kotoran dan noda. Ayat 14 bagian akhir. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka orang terkutuk. Lalu ayat 22. Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wah, kasar ya. Ya, kasar ya. Kok tidak punya kasih? Ya. Banyak kita kalau baca begini, kayaknya mereka tidak punya kasih. Tidak. Ini menunjukkan bahwa para rasul sangat bersikap keras terhadap para pengajar palsu, para guru palsu, para penyebar ajaran sesat. Ya. Kalau sampai hari ini ada Petrus bangkit dan ini seperti binatang, ini seperti anjing, ini seperti babi, anjing-anjing, pasti orang Kristen akan protes. Tidak boleh begitu, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling menghakimi. Pasti begitu. Ya. Tapi ini Alkitab. Jelas dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak bermanis-manis dengan para penyesat dan nabi palsu ini. Lalu coba lihat Yudas ayat 4. Yudas 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, ada orang yang menyusup di tengah-tengah kamu. Di bagian akhir dia bilang, mereka menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti ini sesat. Pengajar sesat. Bagaimana Yudas menyebut mereka? Langsung ke ayat 10. Ayat 10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Seperti binatang yang tidak berakal. Kayaknya mirip nih ya, Petrus, Paulus, Yudas, belum lagi Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya kan?
Yesus juga menggunakan kata yang sama. Hai kamu keturunan ular beludak. Kalau begitu, dan kata-kata seperti itu dipergunakan untuk para pengajar sesat. Para nabi palsu yang menyamar di dalam gereja, tapi memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, kita harus mengusahakan kesatuan gereja. Tetapi jangan pernah bersatu dengan gereja sesat. Sesama hamba Tuhan harus saling bersatu. Tapi jangan pernah bersatu dengan pengajar sesat. Jangan pernah bersatu dengan guru-guru palsu. Sebagai sesama jemaat, ya, kita harus saling mendukung. Tapi jangan mendukung orang dengan ajaran yang palsu. Kita harus saling mendukung pelayanan. Tapi jangan dukung pelayanan dari para penyesat atau pengajar-pengajar sesat. Ya. Jadi gereja yang kudus dan gereja yang itu harus dijaga kesatuan gereja. Tapi ada batasannya. Ingat, terang tidak bersatu dengan gelap. Ini juga gereja yang Katolik, itu tidak berarti bahwa semua gereja harus satu aliran, satu merek, ya, semacam satu gerakan oikumene besar, gabung semua. Saya rasa itu mustahil, karena setiap gereja itu dengan pandangannya sendiri-sendiri, ya. Itulah sebabnya kita punya banyak denominasi gereja. Ada Betel. Gereja Betel sendiri, dari Betel sendiri masih ada banyak, ya. Gereja Betel Indonesia, Gereja Betel Injil Sepenuh, Gereja Betel Tabernakel, Gereja Betel apa lagi, ya. Banyak. Gereja Pentakosta sendiri juga banyak. Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Gerakan Pentakosta, Gereja Api Pentakosta, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, misalnya GPPS, dan masih banyak, ya. Yang kalangan Protestan, Gereja Masehi Injili di Timur, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Masehi Injili di Sangir Talaut, Gereja Masehi Injili di mana-mana, ya itu banyak. Menyatukan semua ini dalam satu payung gereja itu mustahil, ya. Jadi menurut saya kita tidak bisa menyatukan organisasinya, tetapi kita harus tetap hidup di dalam persatuan sepanjang dia tidak mengajarkan ajaran yang sesat. Makanya memang sayang bahwa seperti saksi Yehova itu, ya. Ini memang bertentangan sekali. Mereka ajarannya jelas ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Kita semua percaya Allah Tritunggal. Mereka tidak percaya. Mereka anggap Tritunggal ini hasil penyusupan ajaran kafir dalam Kristen. Ya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mereka bilang tidak, Yesus itu ciptaan Allah. Itu malaikat Mikael. Menurut ajaran saksi Yehova. Kita percaya Roh Kudus itu berpribadi dan Allah. Mereka percaya Roh Kudus hanya tenaga aktif Allah. Kita percaya Yesus disalib, orang saksi Yehova tidak mau. Yesus hanya digantung di tiang gantungan. Dan macam-macam ajaran yang lain lagi dari saksi Yehova. Mereka jelas sebenarnya dari sudut pandang iman Kristen, mereka sebenarnya bukan Kristen. Mereka bidah. Tapi kita tidak punya hak melarang mereka. Karena apa? Mereka juga warga negara Indonesia. Mereka punya hak hidup. Dan kita tidak boleh dengan cara kekerasan bakar gedung gereja saksi Yehova. Tidak boleh. Sebagai sesama warga negara mereka punya hak hidup. Kita hidup, mereka juga hidup. Silakan. Bahkan sebenarnya karena negara menjamin kebebasan beragama, orang mau agama apa saja, mau menyembah batu kayu itu urusan dia. Dia punya hak hidup. Tapi yang menjadi kesulitan adalah dia digabungkan di dalam kekristenan sehingga dia dianggap bagian dari Kristen. Makanya di Departemen Agama kita itu saksi Yehova masuk di bawah Bimas Kristen. Nah, itu yang saya tidak setuju. Menurut saya harusnya mereka sendirilah. Ya, mereka punya hak hidup. Karena mereka warga negara, negara harus jamin mereka beribadah dengan baik tanpa gangguan. Tapi jangan dikelompokkan dengan kita.
Tapi ya dalam kenyataannya sudah kelompokan dengan kita. Makanya kita Kristen, tapi saksi Yehova juga menganggap mereka Kristen juga. Tapi jelas ajarannya sesat. Tapi biarpun mereka mengklaim diri Kristen, menurut saya karena ajarannya sesat, kita tidak boleh bersatu dengan mereka dalam urusan rohani ini. Ya, kalau sesama manusia tetangga dengan mereka harus baik dengan tetangga. Kalau saudara punya tetangga saksi Yehova, menghargai. Tapi dalam urusan teologi, urusan kerohanian, kita tidak boleh bersatu, tidak boleh bersekutu dengan mereka. Kita lihat bahwa kalau dengan GBI dan GPDI, dengan gereja Protestan, dengan gereja saya GKN, mau dengan gereja karismatik, silakan. Ya. Tapi kalau dengan ajaran sesat, tidak boleh. Pemirsa di rumah, kalau sementara saya menjelaskan ini, Anda punya pertanyaan, kami beri kesempatan buat Anda bertanya. Ada nomor di layar kaca Anda. Anda boleh ajukan pertanyaan ke sana dan kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Juga kalau Anda digerakkan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan Pijar TV melalui donasi Anda, maka di layar kaca Anda ada juga nomor rekening. Anda boleh memberikan donasi Anda ke sana dan dana yang Anda berikan akan dipakai untuk memproduksi program-program yang baik dari Pijar TV untuk memberkati saudara dan juga banyak orang. Ada pertanyaan? Iya, saya bertanya Pak. Ya. Jadi sebenarnya apa itu gereja Pak? Gereja sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bahasa, ya, ini saya menjelaskan etimologinya ya. Kalau gereja itu bahasa Inggrisnya church, itu sebenarnya datang dari bahasa Jerman kirk atau kirke, dan semua kata itu berasal dari kata Yunani kuriakon. Dan kuriakon ini itu ada hubungan dengan kata kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Sehingga kuriakon itu artinya milik Tuhan. Jadi apa artinya gereja? Gereja itu artinya milik Tuhan. Tetapi selain kuriakon, ada istilah dalam bahasa Yunani lain yang dipergunakan untuk menjelaskan juga tentang gereja, yaitu kata eklesia. Kata ek itu keluar, makanya expose, dikeluarkan ya, eksposisi. Ek itu keluar, lalu ada kata kaleo. Kaleo itu adalah panggil, dipanggil. Sehingga ek keluar, kaleo dipanggil, maka eklesia artinya dipanggil keluar. Itu secara etimologis begitu. Ya. Jadi maksudnya itu adalah gereja. Maka gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib dan akhirnya menjadi milik Tuhan. Misalnya ini kegelapan. Kegelapan rohani yang buta apa-apa tentang kebenaran. Nah, lalu saya memanggil keluar ini. Dan dia tinggalkan kegelapan, pindah ke sana, terang. Maka ini adalah gereja. Karena itu, sebenarnya gereja itu menunjuk pada orang. Orang percayanya. Maka pada saat dia keluar meninggalkan kegelapan, pada saat yang bersamaan, orang ini menjadi milik Tuhan, kuriakon. Dan itu merujuk pada orang. Jadi sebenarnya gereja itu bukan gedung. Gereja terbakar. Sebenarnya yang terbakar bukan gereja. Yang terbakar adalah gedung gerejanya. Ya, kita bangun gereja. Kita bangun itu gedung gereja. Tapi benar juga kalau bilang kita bangun gereja, maka pembangunan gereja itu harus bagi dua.
ya pembangunan gedungnya, pembangunan orangnya. Tapi banyak gereja itu banyak organisasi gereja hanya membangun gedung gereja. Tapi orangnya sudah tua di dalam gereja, tidak ngerti apa-apa tentang Kristen. Makanya gedung gerejanya mentereng, sedangkan gerejanya, orangnya bodoh-bodoh secara rohani. Maka pembangunan gereja harusnya seimbang. Kalau perlu yang ditekankan adalah pembangunan orangnya daripada gedungnya. Gedungnya sederhana tidak apa-apa kok. Ya, gedung mewah-mewah kalau Tuhan tidak izinkan kebaktian di situ, tinggal kasih corona datang, pulang semua. Ya kan? Tinggal semua di rumah. Jadi bukan kita tidak bergereja, kita tidak kebaktian di dalam gedung gereja, tapi gerejanya ini tetap ada. Maka gereja perlu dibangun. Sama seperti ini yang kami kerjakan dari Pijar TV kerjakan ini adalah memberikan pembinaan, pengajaran firman Tuhan. Ini sebenarnya kami sedang membangun gereja. Ditanya di mana gedungnya, tidak ada. Karena gereja adalah orang. Ya, saudara semua yang mengikuti acara ini sebenarnya adalah orang-orang, adalah gereja-gereja yang kami bangun. Ada yang mau bantu kami untuk membangun gereja? Ya, bukan gedungnya, ya, tapi membangun orang-orang. Maka yang mau terlibat di dalam membangun gereja ini, Pijar TV sedang membangun gereja besar-besaran ini. Maka butuh duit, butuh dana. Makanya saya selalu berpesan, kalau saudara mau terlibat di dalam pembangunan gereja ini, nih ada nomor rekening, Anda boleh kirim ke sana. Untuk apa? Untuk membangun gereja. Bukan gedung. Tapi coba berapa ribu orang yang mendengarkan atau yang melihat siaran seperti ini. Saudara dan saya bisa ambil bagian dalam pembangunan gereja yang sesungguhnya. Gedung gereja bisa terbakar dan bisa habis, bisa ditutup. Tapi orang yang percaya selalu ada. Ya, selalu ada dari zaman dulu sampai sekarang ada. Karena itu maka untuk semua organisasi gereja, jangan terlalu bangga kalau gedung gerejamu menaranya paling tinggi. Tapi kalau tidak ada penginjilan di dalam organisasi gerejamu, ya, kalau tidak ada pemberitaan firman di dalam organisasimu, kamu hanya mentereng gedungnya saja. Tapi bisa jadi bahkan anggota-anggota di dalam organisasi gerejamu itu hanya anggota gereja kelihatan, tapi tidak menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan atau gereja universal. Oke? Jadi saya adalah gereja. Kamu adalah gereja. Mereka semua yang percaya kepada Yesus adalah gereja. Oke? Ada lagi? Pak Esra? Ya. Kalau begitu definisinya, gereja itu ada sejak kapan, Pak Pendeta? Gereja ada sejak kapan? Tadi gereja adalah orang-orang yang percaya. Kalau mengacu kepada gereja, kalau pribadi per pribadi sebagai sebuah atau suatu pribadi, maka jelas bahwa waktu Yesus ada di dunia, orang sudah percaya Yesus. Boleh dianggap sebagai gereja. Gereja sudah ada. Bahkan kita bisa mengatakan juga bahwa orang-orang percaya dalam perjanjian lama, yang percaya kepada Yesus yang akan datang, itu juga gereja. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Yesus pernah mengatakan di Kaisarea Filipi, pada saat dia bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid menjawab, ini nama-nama Elia, seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah Simon, bukan manusia yang beritahu kamu, tetapi Allah, Bapa di surga. Terus Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, itu bukan berarti didirikan di atas Petrus.
tapi lebih kepada pengakuan Petrus. Pengakuan yang mana? Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku. Berarti sudah berdiri? Waktu Yesus ngomong itu sudah berdiri? Aku akan. Belum. Karena baru akan. Ya. Nah, kalau itu semacam nubuatan. Aku akan mendirikan jemaatku. Kalau begitu, apa yang Yesus katakan aku akan itu terrealisasi kapan? Nah, coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di sini Paulus sedang membicarakan kesatuan gereja. Lalu dia menggunakan dalam satu roh. Di bagian awal kalimat itu, juga bagian akhir diberi minum dari satu roh. Nah, maka kelihatannya kesatuan dari gereja itu dikaitkan dengan satu roh. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Kapan? Kalau keberadaan gereja berkaitan dengan satu roh, maka janji tentang Yesus mendirikan jemaat itu harus berkenaan dengan roh. Dan Yesus setelah naik ke surga, peristiwa besar yang berkenaan dengan Roh Kudus dan lahirnya gereja itu adalah hari Pentakosta. Di Kisah pasal 2. Setelah hari Pentakosta itulah maka Injil diberitakan, ribuan orang bertobat percaya Yesus, dan boleh dikatakan bahwa berdirilah suatu gereja secara massal. Kalau sebelumnya hanya pribadi per pribadi, tapi suatu jumlah yang besar, begitu banyak orang percaya itu ada di sini. Sehingga para penafsir sering menganggap bahwa hari Pentakosta itu sebenarnya hari ulang tahun gereja. Setiap organisasi gereja mempunyai hari ulang tahun sendiri-sendiri. Seperti saya di Gereja Kristen Injili Nusantara, ulang tahunnya adalah 3 Agustus. Tapi mungkin Gereja Pentakosta itu 2 Juli, Gereja GPDI itu 16 Mei. Tapi mau gereja apa saja, merek apa saja, semua kita ini, kita punya ulang tahun gereja satu, yaitu hari Pentakosta. Ya. Hari pencurahan Roh Kudus itulah dimulailah, boleh dianggap sebagai hari ulang tahun gereja. Oke, kita akan lanjut. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Tadi ada gereja yang kudus, lalu sekarang ada persekutuan orang kudus. Maka saya perlu jelaskan dulu apa maksudnya kudus di sini, supaya kita mengerti dengan benar apa yang dimaksudkan dengan persekutuan orang kudus. Kata kudus itu di dalam Alkitab itu punya arti yang lebih dari satu. Kudus itu arti dasarnya itu adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Itu kudus. Di tangan dia ada 3 spidol. Sama mereknya. Terus setelah saya melihat spidol ini, saya memisahkan spidol yang satu ini dari teman-temannya ke sini. Maka spidol yang dipisahkan ini namanya spidol kudus. Jadi kudus itu artinya terpisah dari atau dibedakan dari. Ya. Semua hari itu sama. Tapi hari Sabat disebut sebagai hari yang kudus.
Karena itu hari itu berbeda dari hari yang lain, terpisah dari hari yang lain. Hari yang lain kita semua bekerja, tapi pada hari itu kita tidak bekerja dan kita beribadah. Maka itu adalah hari yang kudus. Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Dulunya mereka sama saja dengan bangsa lain, tapi sekarang mereka dipisahkan dari bangsa lain, maka mereka disebut sebagai bangsa yang kudus. Orang Kristen disebut orang kudus karena sebelum kita percaya kita sama saja dengan orang dunia lainnya. Tapi sekarang kita sudah dipisahkan, maka kita adalah orang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan atau berbeda dari. Nah, kita disebut kudus berarti kita tidak berarti bahwa kita harus terpisah dari dunia ini dalam artian out dari dunia ini. Tidak. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, Tuhan Yesus doa pada Bapaknya, dia bilang, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berarti Tuhan izinkan kita tetap di dalam dunia ini. Biarpun dunia jahat, kita tetap di sini. Tuhan lindungi kita. Tapi Tuhan tidak outkan kita. Ya, kalau Tuhan mau outkan kita, begitu percaya tarik ke surga. Begitu percaya tarik ke surga. Begitu percaya tarik ke surga. Maka di dunia ini tidak ada orang percaya nih. Ya, tidak. Kita sudah percaya, tapi Tuhan tetap menempatkan kita di dunia. Berarti Tuhan tidak mau kita dipisahkan dari dunia dengan pengertian seperti itu. Ya. Coba 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, perhatikan, jangan bergaul dengan orang cabul. Tapi ada lanjutan. Ayat 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Iya kan? Ya, jangan bergaul dengan orang berdosa. Yang dimaksudkan bukan semua orang berdosa. Karena kalau kamu harus jangan bergaul dengan semua orang berdosa, kau tidak tinggal di dunia lagi. Ya kan? Karena semua orang berdosa. Ya, jangan bergaul dengan orang cabul. Yang kumaksudkan bukan semua orang cabul. Karena kalau semua orang cabul, ya habis sudah. Kamu mau hidup di mana? Ya, jadi artinya Tuhan juga mau bahwa kita tetap ada di dunia ini. Tapi yang ditekankan dari sifat kudus itu adalah kan berbeda dari. Maka kita boleh hidup dalam dunia, tapi harus berbeda dari cara hidup orang dunia. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Tapi hati-hati. Saya tekankan di sini, kita tidak boleh sama dengan dunia ini bukan dalam segala sesuatu. Kita tidak boleh sama dengan orang berdosa, orang yang tidak percaya Tuhan dalam segala sesuatu. Contoh, kamu orang tidak percaya. Di rumah makan apa? Makan nasi. Kamu orang percaya. Kamu harus berbeda dari orang yang tidak percaya ini. Karena dia makan nasi, jadi kau makan apa? Tidak boleh makan nasi, makan batu. Kan tidak, ya kan? Makan nasi juga. Berarti dalam urusan makan nasi, orang percaya Yesus makan nasi, orang tidak percaya Yesus makan nasi, kita juga tidak apa-apa orang Kristen makan nasi. Karena orang, kalau semua bahaya itu. Karena orang tidak percaya mandi. Orang Kristen harus berbeda dengan orang tidak percaya. Jadi orang Kristen tidak boleh mandi. Repotlah kita. Ya. Tidak. Kita hanya harus berbeda dengan orang-orang tidak percaya dalam hal-hal yang dilarang firman. Atau dalam hal-hal yang adalah
bertentangan dengan firman. Jadi misalnya firman bilang jangan berdusta. Maka sementara orang yang tidak percaya berdusta, orang Kristen tidak boleh berdusta. Ya, tidak boleh nyontek, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam, tidak boleh jahat sama orang. Kita harus berbeda dalam hal seperti itu. Jadi kudus itu artinya terpisah dari dan berbeda. Berbeda dengan dunia ini dalam hal yang dilarang Tuhan. Kedua, arti kedua dari kudus itu artinya diperuntukkan atau dikhususkan bagi. Kalau misalnya saya mempunyai 3 buah HP. Nomornya sekian. Tapi nomor yang ini tidak ada orang yang tahu selain istri saya. Berarti nomor ini khusus istri saya. HP ini khusus istri saya. HP ini karena dia khusus, maka dia adalah HP yang kudus. Jadi kudus artinya dikhususkan. Kudus artinya diperuntukkan. Itu HP kudus karena khusus istri. Ya. Hari Sabat adalah kudus karena hari itu dikhususkan bagi Allah. Makanya kalau orang hari beribadah dia masih kerja terus, dia tidak mengkhususkan hari itu bagi Allah. Jadi hari itu adalah hari khusus Tuhan. Kalau hari itu khusus Tuhan, kamu bekerja, dosa tidak? Kalau kamu beribadah, dosa tidak? Kalau kamu beribadah habis itu bekerja? Itu hari khusus Tuhan. Kalau kamu bekerja, dosa. Kalau kamu ibadah, tidak dosa. Kalau kamu habis ibadah kerja atau habis kerja ibadah, bingung ya? Oke, sekarang kalau habis kamu kerja, kamu ibadah, habis ibadah kamu kerja, itu hari kamu khususkan untuk Tuhan atau tidak? Tidak. Kamu hanya berikan setengah dari hari itu. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, pada hari Sabat orang dilarang bekerja apapun. Nah ini memang menjadi hukum yang berat sekali bagi kita. Ya karena rasanya hidup dalam dunia modern ini susah sekali nih. Saya pikir-pikir ini susah. Kalau semua orang taat. Semua orang taat. Maka waktu keluar kebaktian, bensin habis, kamu cari di mana? Karena pom bensin tutup. Ya, mau makan di restoran, restoran tutup. Ban bocor, tukang tambal ban tutup. Matilah kita semua itu ya. Jadi kayaknya susah juga ini. Ya, jadi sepertinya kayaknya dosa di hukum keempat itu, banyak sekali. Hanya karena anugerah kita bisa diselamatkan. Satu hukum itu sudah layak membuat kita masuk neraka. Ya. Tapi ya kembali kepada poin kita. Hari itu adalah hari yang dikhususkan. Kita ini, kenapa disebut orang kudus? Karena kita diperuntukkan bagi Allah. Ya, maka saya orang kudus karena saya diperuntukkan bagi Allah. Itu arti kedua. Arti ketiga, jadi kudus itu pertama artinya terpisah dari atau dibedakan dari, kedua dikhususkan, dan yang ketiga itu suci. Jadi kudus dengan suci itu tidak sama. Suci itu hanya salah satu arti dari kudus. Dan ingat bahwa kita itu menjadi suci bukan karena kita betul-betul suci. Tapi karena kita berada dalam orang suci. Yaitu Yesus Kristus. Jadi walaupun kita ini masih berdosa, ya, tapi karena berada dalam Kristus. Itu sama dengan Adam juga ya. Kamu lahir dari Adam, dari keturunan Adam. Sepanjang kamu dalam Adam, tidak peduli kamu berbuat baik berapa banyak, kamu tetap orang berdosa.
Tapi begitu kamu percaya Yesus, kamu pindah ke dalam Yesus, Yesus orang benar. Karena Yesus orang benar, Yesus orang suci, kamu masuk, maka Allah Bapa melihat kamu orang suci. Karena kamu berada di dalam Kristus. Ya, itu artinya orang kudus. Nah, tapi kata kudus di dalam pengakuan iman Rasul ini dihubungkan dengan kata persekutuan. Persekutuan orang kudus. Maka orang-orang kudus itu adalah orang-orang Kristen itu. Kalau persekutuan berarti antara orang-orang Kristen ini harus ada persekutuan. Coba 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kepalanya Kristus, gereja Tuhan adalah tubuhnya, ya. Maka ada yang kaki, ada yang mata, ada yang tangan, ada yang telinga, ya. Maka semua harus bersatu. Tidak bisa mata membenci gigi, ya. Gigi membenci telinga. Satu hari ada orang makan, dia makan lahap. Mulut ini menerima makanan enak. Wah, lidah ini, wah enak. Maka yang lain protes. Mata itu protes, enak sekali ini lidah. Ya. Saya boleh lihat ini daging baik-baik, tapi dia yang nikmati. Ya kan? Nah, tangan juga protes. Kenapa sih kok saya yang mesti angkat-angkat, enak sekali itu lidah tuh ya. Saya yang mesti angkat-angkat begini. Ya, yang lain juga protes. Dia saja paling enak. Maka tangan bilang, saya sekarang berhenti. Tidak mau angkat lagi. Mata juga bilang, saya sekarang juga tidak mau lihat lagi. Maka semua mogok. Dan mulut pun, lidah pun tidak lagi disuplai makan. Gara-gara mulut tidak disuplai makan, akhirnya lama-lama lemas. Mau buka mata juga tidak bisa lagi. Mau angkat tangan juga tidak bisa lagi. Semua loyo dan habis mati semua. Ya kan? Tidak bisa, itu kesatuan. Kita disebut tubuh Kristus. Ada orang nyebrang jalan. Tiba-tiba motor datang, set, hampir tertabrak. Lalu mata bilang, untung ada saya. Saya yang lihat ada motor dari sana. Tapi telinga bilang, sebelum lu lihat saya dengar duluan. Ya, tapi kaki bilang, lu lihat, lu dengar. Tapi kalau saya tidak mau loncat bagaimana? Tapi kepala bilang, kaki lu loncat tuh karena saya perintah dari sini. Ya, kalau saya tidak perintah lu mau apa? Ya, tidak bisa. Semua adalah kesatuan. Karena itulah maka gereja Tuhan, orang percaya tidak boleh ada grup-grupan. Ya. Dan di gereja Korintus pernah terjadi ada grup-grupan begitu. Coba 1 Korintus 3 ayat 4. 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Paulus ini penginjil hebat. Dia beritakan Injil di mana-mana sampai akhirnya banyak gereja berdiri, banyak gereja lokal berdiri. Hebat ini. Tapi Paulus kelihatannya bukan pengkhotbah hebat. Dia hanya pengajar dan penginjil. Tapi Apolos itu orang hebat itu. Dia pengkhotbah hebat, dia keluaran Alexandria, dia fasih berbicara, dia mahir kitab suci, dia jago debat lawan orang Yahudi. Makanya Apolos mendapat simpati besar di dalam gereja. Maka mulailah muncul grup, kami pro Apolos, kami pro Paulus. Maka terjadilah perpecahan dalam gereja. Karena masing-masing punya grup. Makanya dikatakan Paulus, ya jangan bilang aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Itu menunjukkan kamu manusia duniawi. Jadi gereja Tuhan sebaliknya, orang-orang kudus itu harus bersekutu, harus saling bersatu mengasihi. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 21 itu dia berdoa kepada Bapanya supaya mereka menjadi satu. Omnes unum sin dalam bahasa Latinnya. Biarkanlah mereka
menjadi satu. Maka di sini saudara-saudara, gereja Tuhan, mau denominasi apa saja, mau merek gereja apa, aliran apa saja, kita harus mengusahakan persatuan gereja satu sama lain. Jangan alergi dengan aliran lain dan jangan merasa aliranmu, denominasimu sendiri yang akan masuk surga. Ya. John Wesley itu adalah bapak gereja Metodis. Gereja Metodis, John Wesley ini yang juga sampai sekarang ada gereja Metodis, juga ada gereja Wesleyan. Ya. Satu kali diceritakan bahwa John Wesley tidur dan mimpi. Begitu dia mimpi di surga, dia lihat, ada banyak orang. Lalu dia tanya pada Tuhan, apakah di sini ada orang-orang Anglikan, merek gereja? Tidak ada. Ya. Apakah di sini ada orang-orang episkopal? Tidak ada. Atau kalau dibahasakan dalam bahasa kita sekarang, apakah di sini ada orang GPDI? Tidak ada. Apakah di sini ada GBI? Tidak ada. Apakah di sini ada orang Gemit? Tidak ada. Apakah di sini ada orang GKN? Tidak ada. Apakah di sini ada orang-orang gereja karismatik? Tidak ada. Setelah semua disebut-sebut oleh Wesley, kalau semua sudah tidak ada, bagaimana dengan gereja saya? Apakah di sini ada orang-orang Metodis? Kalau semua sudah tidak ada, rasanya dia punya paling banyak. Apakah di sini ada gereja Metodis? Tidak ada juga. Dan dia heran. Lalu Tuhan, lalu yang di sini gereja apa saja? Tuhan bilang di sini tidak ada gereja apa-apa. Semua adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. Dia kaget bangun. Rupanya di surga sana tidak pakai denominasi lagi. Merek-merek lagi. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara dari aliran gereja apa, tapi jangan fanatik dengan aliran gerejamu, karena aliran gerejamu itu tidak membawa kamu ke surga. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya, biar kamu dari aliran gereja besar, kamu akan tetap pergi ke neraka. Ya. Dan jangan merasa bahwa aliran kita sendiri yang paling berkenan pada Tuhan, dan semua yang lain itu akan pergi ke neraka. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu pergi ke Hong Kong melayani. Dan saya berkhotbah di satu gereja di Hong Kong. Saya lupa namanya, pokoknya gereja di Hong Kong sana. Saya khotbah di sana. Pendeta Ezra berkhotbah di gereja di Hong Kong. Lalu di gereja ini ada seorang anak TKW dari Indonesia bergereja di sana. Dia dari Indonesia dan dia dari NTT, Nusa Tenggara Timur, wilayah sini. Karena dia kerja di Hong Kong dan dia bergereja di sini, waktu saya berkhotbah di sini, gereja Hong Kong itu, dia ikut. Di NTT ini, dia ikut sebuah gereja. Gereja aslinya. Ada pendetanya. Dan yang aneh adalah, pendetanya ini menelpon dia. Menelpon anak ini. Jangan lagi ikut gereja Hong Kong ini. Kenapa jangan ikut gereja di Hong Kong itu? Karena Ezra Soru pernah khotbah di gereja itu. Coba saudara bayangkan. Ya. Ya kalau dia tidak suka dengan saya atau tidak setuju dengan saya, ngapain mau melarang anak ini pergi ke gereja ini? Hanya karena saya pernah khotbah di sana. Seolah-olah selain gereja dia semua masuk neraka. Nah ini sikap yang salah. Ya, ini sikap yang salah. Apalagi saudara-saudara yang gereja-gerejanya sifatnya suku. HKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Ya kalau HKBP mungkin ada di mana-mana. Ya.
Tapi kalau misalnya Gemit, gereja Masih Injil di Timur, paling barat dia hanya ada di NTB. Sampai Jakarta tidak ada. Nah kalau dia menjadi eksklusif, tidak bisa. Dia harus bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Sama dengan GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat. Cari di Timur tidak ada. Hanya ada di Barat. Ya, jadi kalau orang fanatik dengan GPIB, sampai Timur dia mati. Karena GPIB tidak ada di sini. Kalau orang fanatik dengan gereja di Timur, gereja Masih Injil di Timur, sampai di Barat dia mati. Karena Gemit tidak ada di sana. Gereja Tumohon tidak ada di sana. Gereja Sanggar Talaut tidak ada di sana. Maka disinilah kita harus melihat persekutuan dari gereja-gereja Tuhan. Ya, gereja orang-orang percaya. Ya, maka janganlah kita fanatisme. Jangan fanatik dengan aliran kita sendiri. Pemirsa di rumah, kalau Anda punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kirimkan pertanyaan Anda, ada nomor di layar kaca Anda. Silakan SMS pertanyaan dan kami akan menjawab pertanyaan Anda. Juga, kalau Anda didorong Tuhan untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan kami, Pijar TV, untuk memberitakan firman, memberitakan Injil kepada lebih banyak orang lagi. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana. Dan setiap uang Anda berapapun besarnya akan sangat berguna bagi perkembangan pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan oleh Pijar TV. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya pernah mendengar istilah tentang adanya gereja lokal juga gereja universal. Mohon penjelasannya, Pak, tentang dua istilah ini. Tadi saya sudah singgung sedikit ya, gereja universal. Gereja lokal itu berarti gereja yang ada di lokasi tertentu. Kalau dari Alkitab misalnya ada gereja Yerusalem, ada gereja Korintus, ada gereja Galatia, ada gereja Efesus, ada gereja Tesalonika, dan macam-macam. Ya, ada gereja misalnya di jalan ini, jalan itu. Ya, macam-macam. Kalau kita di wilayah kita bisa tahu gereja. Kadang-kadang ada daerah yang bikin gereja sesuai nama kampung. Ya, gereja Kota Baru, gereja Kota Lama, macam-macam. Ada lokasi tertentu. Maka itu adalah gereja lokal. Semua kita yang setiap minggu pergi berbakti, kita pasti ada tercatat di dalam suatu gereja lokal. Walaupun dalam satu sinode yang besar, tapi kan ada gereja lokalnya. Misalnya gereja Kristen Protestan Bali, besar. Ada di mana-mana, hampir seluruh Bali. Tapi di Bali bagian mana? Oh, ada di situ. Maka itu gereja lokal di sana. Ya, dia ada di Denpasar situ, dia ada di Nusa Dua, dia ada di Kuta. Itu gereja-gereja lokal. Ya, tapi gereja universal itu adalah gereja yang tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Yang tadi saya bilang itu, bersama dengan segala orang kudus, segala tempat dan segala waktu. Nah, itulah gereja universal. Gereja lokal bisa hanya untuk suku tertentu. Ya, seperti misalnya gereja Minahasa. Memang dikhususkan untuk orang Minahasa. Gereja Tionghoa dikhususkan untuk orang Tionghoa. Gereja Batak untuk orang Batak. Tapi tetap walaupun ada sebutan suku, tapi dia tidak boleh melarang orang yang bukan Batak atau bukan Tionghoa atau bukan Minahasa untuk bergabung di dalam. Coba baca Galatia 3:28. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada hamba, tidak ada merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Artinya tidak lagi, semua tembok pemisah itu sudah dihancurkan, semua satu dalam Kristus Yesus. Itulah gereja universal. Gereja universal itu yang kita sudah sebut tadi juga sebagai gereja yang tidak kelihatan. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Seringkali yang memecah gereja adalah doktrin-doktrin yang berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesatuan gereja meskipun doktrin kita berbeda-beda, Pak? Ya, doktrin beda-beda itu bisa menghancurkan memang. Tapi prinsipnya begini,
Kita harus bisa membedakan dalam doktrin apa kita berbeda. Ya. Kalau itu doktrin dasar, fondasinya, maka berbeda di situ itu sesat. Misalnya, kamu percaya Allah Tritunggal, dia tidak percaya. Kamu percaya Yesus Tuhan, dia tidak percaya. Kamu percaya selamat karena iman, dia bilang selamat karena perbuatan baik. Kamu percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga, dia bilang selain Yesus bisa juga. Ya. Kamu percaya Alkitab firman Allah, dia tidak percaya Alkitab firman Allah. Maka ini perbedaan dalam doktrin dasar. Kalau perbedaan dalam doktrin dasar, maka dia sesat. Maka dia sesat, maka tidak boleh bersatu dengan kesesatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kalau misalnya kamu percaya Alkitab firman Allah, dia percaya Alkitab firman Allah. Kamu percaya Yesus satu-satunya jalan, dia juga. Kamu percaya Yesus Tuhan, dia juga. Selamat karena iman, dia juga. Percaya Tritunggal, dia juga. Tapi kamu baptisannya percik, dia baptisannya selam. Soal baptisan bukan soal fundamen. Kamu perjamuan kudus 1 tahun 3 kali, dia tiap minggu. Kamu nyanyinya tegak lurus. Hormat bagi Allah Bapa. Tapi kalau dia, oh haleluya, haleluya, yes. Kalau hanya begitu, perbedaannya tidak mendasar. Maka abaikanlah perbedaan tidak mendasar itu, karena kamu punya fondasi sama dengan fondasi dia. Maka terimalah perbedaan-perbedaan itu sebagai kekayaan gereja dan bisa bekerja sama dengan yang lain. Saya ini diundang khotbah di macam-macam gereja. Bahkan kalau sampai tidak ada COVID-19 ini, saya mestinya diundang gereja Advent di Manado. Ya, padahal hari berbakti saja beda. Saya tidak masalah. Memang Advent itu mempermasalahkan kita yang kebaktian Minggu. Tapi kita tidak mempersoalkan mereka yang kebaktian Sabtu. Karena bagi kita mau kebaktian hari apa saja terserahlah. Yang penting kebaktian. Tapi kalau mereka yang harusnya anti terhadap ibadah hari Minggu ternyata mau menerima saya, ya no problem. Saya mau saja. Saya juga diundang gereja-gereja karismatik yang menyanyinya bisa 1,5 jam hanya menyanyi. Ya. Pujian penyembahan, ku ingin tetap di sini menikmati bait. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Saya hitung 1, 2, 3. Terus sampai 10 kali ku ingin tetap di sini. Saya bilang saya sudah tidak ingin di sini lagi. Ya. Tapi ya tetap saya hadir juga untuk memberitakan firman. Ya. Bahkan ada gereja-gereja dengan bahasa roh. Ya saya diundang, ya biarkan saja mereka bahasa roh, saya diam-diam aja. Ya, waktu khotbah saya khotbah. Jadi kalau tapi kalau misalnya dia sesat, saya tidak mau. Ya. Jadi bagaimana supaya dalam doktrin berbeda kita tetap bisa bersatu? Abaikan doktrin-doktrin minor. Ya, apalagi misalnya bicara akhir zaman. Tentang kerajaan 1000 tahun. Ada yang bilang, kami percaya premilenialisme. Yaitu Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Ada yang percaya postmilenialisme. Yaitu kerajaan 1000 tahun dulu baru Yesus datang. Ada yang bilang, milenialisme. Tidak ada namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu waktu Yesus pergi ke surga dan datang kembali. Itu semua itu kerajaan 1000 tahun. Kalau hanya perbedaan begitu, abaikanlah. Itu tidak boleh menghalangi persekutuan di antara kita, tidak boleh menghalangi pelayanan bersama di antara kita. Ya, jadi lihat-lihat doktrin seperti apa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya Pak Pendeta. Ya. Ya, Pak, pertanyaan saya, bisakah kita menjadi orang Kristen tanpa harus memeluk suatu aliran gereja pun? Atau dengan kata lain, Pak, kami tidak usah terdaftar di suatu gereja. Terima kasih. Bisakah tidak terdaftar di satu gereja? Jadi ibadahnya di mana? Di rumah sendiri? Pindah-pindah. Pindah-pindah, oh pindah-pindah. Terus nanti mati siapa yang kubur? Itu menjadi kesulitan, ya.
Lalu ibadah rumah tangganya bagaimana? Nah, itu lalu melayaninya di mana? Nah, itu menjadi kesulitan. Jadi menurut saya tetap kita harus mempunyai satu komunitas gereja lokal di mana kita beribadah. Harus. Kecuali kalau mau bikin gereja sendiri. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya ingin mendirikan gereja GMIF. Gereja Masih Injili di Facebook. Ya. Online. Tapi bagaimanapun juga kita harus ada tempat di mana kita saling menguatkan, karena kalau kita hanya mampir di sini minggu ini, ke sana minggu ini kita susah bertumbuh. Itu sama dengan pohon yang tanam di sini, besok cabut lagi tanam di sini, besok cabut lagi tanam di sini. Tidak bisa, harus gereja lokal. Tapi apakah kita bisa menghindari kita ada pada satu aliran tertentu? Menurut saya sukar ya. Walaupun ada kemungkinan begitu, tapi rasanya sukar karena sistem teologi yang sudah dibangun ini kadang-kadang kita hanya diperhadapkan pada dua pilihan dan tidak ada pilihan ketiga. Saya biasanya beri contoh saja. Di dalam teologi Kristen ada aliran yang namanya Calvinisme, ada aliran yang namanya Arminianisme. Calvinis, Arminian. Nah, ini ajarannya saling bertentangan sehingga tidak ada kemungkinan di titik tengah. Misalnya, apakah orang yang sudah selamat bisa hilang keselamatannya atau tidak? Kan pilihannya hanya tidak bisa hilang dengan bisa hilang. Kalau ibu memilih tidak bisa hilang, ibu sudah otomatis ada di pihak Calvinis. Tapi ibu mengatakan tidak bisa hilang, berarti ibu sudah otomatis ada pihak Arminian. Tidak ada pihak di tengah. Berarti dalam urusan membicarakan keselamatan, karena sudah ada aliran terlebih dahulu, sulit. Yesus mati itu untuk semua dunia, seluruh dunia, setiap individu, atau hanya untuk orang-orang tertentu? Yaitu orang percaya. Kalau ibu bilang hanya untuk orang tertentu, ibu sudah Calvinis. Tapi ibu bilang untuk setiap individu, ibu sudah Arminian. Gak ada tempat tengah, titik tengah. Maka sulit. Karena sistem teologi yang sudah berjalan ratusan tahun, kita rasa-rasanya diperhadapkan hanya pada A atau B dan tidak ada tempat di tengah antara A dan B. Dulu waktu saya kuliah teologi, karena dosen saya ngajar Calvinis, Arminian, Calvinisme, Arminianisme, Calvinisme, Arminianisme. Lalu saya frustrasi dan saya bilang, Pak, saya tidak mau ikut Calvinisme, Arminianisme, saya hanya mau ikut kata Alkitab saja. Lalu dosen saya bilang, kata Alkitab menurut siapa? Karena Calvinisme adalah kata Alkitab menurut John Calvin. Dan Arminianisme adalah kata Alkitab menurut Yakobus Arminius. Kalau Esra mau bilang, saya hanya mau ikut kata Alkitab menurut siapa? Menurut Esra. Berarti Esra sedang membuat Esranisme. Maka muncul lagi aliran baru. Jadi menurut saya sukar dari perkembangan doktrin Kristen yang sudah ribuan tahun. Kita mengalami kesulitan kalau kita bilang hanya tidak mau ikut aliran apa-apa, hanya Alkitab saja. Bagaimanapun juga, sudah ada banyak pendahulu kita yang menggumuli pokok-pokok iman Kristen. Sehingga kita pasti akan ada pada salah satu, entah sadar atau tidak sadar. Ya. Jadi yang penting adalah semangatnya. Kita boleh ikut aliran apa saja, tapi harus punya semangat back to the Bible. Bahwa apapun yang diajarkan harus seturut dengan firman Tuhan. Oke, kita sudah selesai dengan pokok tentang gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Sekarang saya tambahkan satu pokok lagi, yaitu apa? Pengampunan dosa. Aku percaya pengampunan dosa. Nah, sebenarnya soal pengampunan dosa sudah saya bahas panjang lebar pada saat membahas fondasi Kristen. Tapi di sini saya hanya memberikan beberapa tambahan. Pertama, ingat bahwa kita percaya ada pengampunan dosa, tapi kita tidak percaya ada pengampunan dosa yang hanya didasarkan pada kasih Allah. Karena Allah mengasihi saya, karena Allah Maha Kasih, maka saya minta ampun, Dia pasti ampuni. Tidak bisa. Kristen tidak percaya begitu. Memang Allah Maha Kasih, tapi dasar pengampunan tidak bisa hanya kasih Allah.
dasar pengampunan harus ada penebusan. Jadi kalau misalnya orang agama lain yang tidak percaya Yesus, dia percaya Allah Maha Kasih, lalu dia datang, ya Allah ampuni saya. Apakah Allah ampuni? Dari sudut pandang Kristen tidak bisa. Karena Allah mengasihi, tapi untuk terjadi pengampunan perlu penebusan. Dan dia tidak percaya Yesus, dia tidak mendapatkan penebusan itu. Maka biarpun Allah Maha Kasih, dia tidak bisa dapat pengampunan. Ya, Allah itu memang kasih, tapi Allah itu adil. Makanya setiap dosa itu harus dihukum. Maka dasar untuk pengampunan itu adalah penebusan Kristus. Maka semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia minta ampun bagaimanapun, berlutut sampai lutut, lubang, menangis air mata darah pun, dia tidak bisa dapat pengampunan. Ini harus saudara camkan. Kalau saudara pikir bahwa saudara bisa datang dan minta ampun lalu otomatis Tuhan ampuni saudara, saudara salah besar. Ingat, dia bukan hanya Allah yang adil, dia hanya Allah yang kasih, dia Allah yang adil. Maka dosamu harus kamu bayar. Kecuali kamu percaya kepada Kristus yang sudah bayar dosa itu di atas kayu salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai. Kamu tak mungkin diselamatkan. Karena itu pengampunan butuh penebusan. Kalau kamu mau dosamu diampuni, datang pada Dia yang tersalib. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Harus percaya, terima Dia sebagai juru selamat, baru bisa dosa diampuni. Yang kedua, kekristenan juga tidak mengakui pengampunan dosa semata-mata didasarkan pada perbuatan baik atau pertobatan. Tidak bisa. Saya tidak akan mengulang lagi pelajaran ini secara detail karena sudah pernah saya jelaskan. Intinya adalah bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita atau membuat kita diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya kita semua tidak ada perbuatan baik. Berbuat baik yang memperkenan hati Tuhan itu tidak ada. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Yesaya 64 ayat 6, segala kebaikan kita, kesalehan kita seperti kain yang kotor. Maka kita tidak bisa mendapatkan pengampunan lewat perbuatan baik. Ingat saudara, kalau saudara pikir bahwa saudara bisa diampuni atau diselamatkan karena berbuat baik, saudara salah. Saudara bisa diselamatkan waktu saudara berbuat baik, asal saudara berbuat baik sempurna, tidak boleh ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, saudara layak masuk neraka. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi syarat masuk neraka adalah dosa satu. Cukup satu dosa kamu masuk neraka. Ya. Karena itu saudara yang rasa diri baik dan tidak perlu juru selamat, saudara berada dalam keadaan bahaya. Saudara mati, saudara akan masuk neraka. Karena itu tidak peduli saudara orang baik, saudara perlu juru selamat untuk menyelamatkan saudara. Perbuatan baik tidak bisa mendatangkan pengampunan. Saya suka satu lagu, Rock of Ages cleft for me. Ya, padamu batu zaman, aku dapat lindungan. Ayat kedua dari lagu itu bilang, rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar. Saudara rajin gereja, saudara pikir saudara bisa selamat? Tidak, saudara mati akan masuk neraka. Saudara rajin beri persembahan, saudara pikir saudara akan selamat? Tidak, saudara akan masuk neraka. Saudara berbuat kebaikan kepada banyak orang, saudara pikir amal salehmu akan diterima di hadapan Allah? Tidak, saudara akan masuk neraka. Tak mungkin ada pengampunan dosa. Ratapku dan tangisku tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Karena itu kamu butuh darah Yesus untuk mendapatkan pengampunan.
Bahkan jangan berpikir berhenti berdosa, saudara selamat. Kamu tukang mencuri, kamu mati masuk neraka. Kamu berhenti mencuri, kamu tetap masuk neraka. Kamu pemabuk, mati masuk neraka. Kamu berhenti mabuk, bertobat, tidak mabuk lagi, tetap masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena dosa itu hutang di hadapan Allah. Kalau dosa itu hutang di hadapan Allah, ingat baik-baik, hutang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Kalau saya tidak punya uang, saya pinjam. David, pinjam 100 juta, kamu kasih. Besok lagi, pinjam lagi 100 juta, kamu kasih lagi. Besok lagi 100 juta lagi, besok lagi 100 juta, lama-lama 1 miliar. Lalu David marah sama saya, Pak Ezra, ini sudah hutang sudah 1 miliar. Hutang terus ini. Saya bilang, David jangan marah-marah. Saya janji bertobatlah, mulai besok saya tidak akan pinjam lagi. Permisi, selesai perkara. Selesai. Ya, selesai tidak? Tidak, kenapa? Karena, tapi kan tadi saya utang, sekarang sudah berhenti utang. Tidak bisa, berhenti utang nomor 2, nomor 1, bayar hutang. Nah sekian tahun kau sudah hidup jadi pemabuk, sekarang kamu berhenti. Kamu berhenti nomor 2, nomor 1 itu hutang mabuk itu bayar. Maka dosa perlu pembayaran. Itu hutang dosa. Karena itu saudara yang tukang mencuri babi, curi ayam, curi kambing. Lalu sekarang saudara berhenti mencuri, saudara pikir saudara selamat? No. Dengar baik-baik mantan pemabuk. Kamu tetap tidak lolos dari hukuman Allah. Dengar baik-baik mantan pezina. Kamu tidak lolos dari hukum Allah. Dengar baik-baik mantan pencuri, mantan perampok, mantan pendosa. Kamu tidak lolos. Karena ada hutang yang harus dibayar. Dan hutang itu hanya bisa dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau dia sudah bayar, baru dia bilang sudah selesai, itu baru hutangmu selesai. Karena itu tidak cukup saudara berhenti berdosa. Saudara pertama-tama harus terima Yesus sebagai juru selamat. Habis itu baru berhenti berdosa. Jangan berhenti berdosa tanpa juru selamat. Pengampunan tidak bisa didasarkan pada perbuatan baik atau pertobatan dalam arti berhenti berdosa. Ketiga, Kristen juga tidak mengakui pengampunan dosa yang didasarkan pada tindakan orang lain atau kebaikan orang lain yang lalu diberlakukan pada saudara. Jadi misalnya, ini orang berdosa banyak ini, mati, ini masuk neraka, akan masuk neraka ini. Tapi saya ini kakaknya masih hidup, daripada adiknya masih hidup. Daripada kakak masuk neraka, adik bikin amal saleh, ya bantu-bantu panti asuhan, semoga kebaikannya menyelamatkan, mengampuni ini. Tidak bisa. Tidak ada orang yang punya kebaikan lebih yang bisa menolong orang lain. Roma 14 ayat 12, coba baca. Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang dirinya sendiri. Sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa tolong anak. Anak tidak bisa tolong orang tua. Jadi kalau orang tua sudah mati baru anak mau bikin amal-amal, ya. Doa-doa, sembayang-sembayang tidak berlaku. Tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa diampuni. Ya. Tidak ada orang yang hidup terlalu suci sampai bisa kesuciannya lebih. Ya, sampai bisa tolong orang lain yang berdosa. Tidak bisa. Satu-satunya suci hanya Yesus. Kekristenan sekali lagi hanya mengakui pengampunan dosa didasarkan pada penebusan dalam Kristus Yesus. Coba Ibrani 9 ayat 22 bagian akhir saja. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lalu Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam dia ada dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya
kita beroleh pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa hanya bisa datang dari darah Yesus. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Tanpa darah Yesus, pengorbanan Kristus di Kalvari, semua kita tidak dapat pengampunan dosa. Saudara orang berdosa, kalau mati malam ini, saudara pasti masuk neraka. Tapi kalau saudara mau dosamu diampuni, saudara cukup datang kepada Kristus. Berlutut malam ini juga. Serahkan diri saudara pada Tuhan. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Maka darahnya yang tercurah di Kalvari itu akan membersihkanmu, akan menyucikanmu, dan akan mengampuni segala dosamu. Maukah saudara? Adakah di antara saudara yang malam ini mau berkata, ya Tuhan Yesus, aku mau menyambut Engkau sebagai juru selamat dan sebagai Tuhanku. Kalau ada yang jadi agama Kristen sekian lama tapi belum pernah terima Yesus sama sekali, ini malam kesempatan bagimu. Hari ini kesempatan bagimu untuk buka hati, terima Yesus. Semua yang ada di studio ini, pemirsa di rumah, sebelum mengakhiri episode ini, saya mau berdoa buat saudara. Mari tunduk kepala. Tuhan, hamba sudah beritakan firman-Mu tentang pengampunan dosa dalam darah Yesus. Ada banyak saudara yang telah mendengar ini, dan Engkau melihat satu persatu dari hati mereka. Jikalau mereka selama hidup belum pernah sujud dan menyambut Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan, dan malam ini atau hari ini mereka mau buka hati mereka, Engkau perhatikan satu persatu di mana saja mereka berada. Dan ketika mereka membuka hati, Engkau masuk ke sana menjadi juru selamat, menjadi Tuhan bagi mereka, dan memberikan pengampunan dosa, memberikan keselamatan kekal kepada mereka, sehingga seluruh dosa mereka diampuni dan mereka diselamatkan, dan mereka boleh punya kepastian bahwa kapanpun mereka beralih dari dunia ini, mereka akan pergi ke sorga dan bukan ke neraka. Terima kasih Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara pada kami, dan kami akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Kalau saudara rindu untuk memberkati banyak orang lewat program Pijar TV, saudara pun boleh ambil bagian, mengirimkan persembahan saudara berapa saja. Ada nomor rekening di layar Anda, kirimkan persembahan Anda, dan itu akan dipergunakan untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Saya Pendeta Esra Soro, seluruh kru Pijar TV dan rekan-rekan yang ada di studio mengucapkan Tuhan memberkati saudara. Apalagi ada di antara saudara yang hari ini pertama kali terima Yesus. Selamat buat saudara. Tuhan memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, senang sekali bukan kita sudah sama-sama belajar sesuai dengan apa yang tadi Bapak Pendeta Esra sampaikan. Kita jadi mengerti apa itu gereja, apa itu persekutuan, dan lain sebagainya. Dan mungkin Anda juga sudah mencatat apa yang beliau sampaikan, dan itu akan menjadi sesuatu pembelajaran yang baik bagi setiap kita. Dan mungkin kalau tadi Anda saksikan bahwa Bapak Pendeta Esra tidak merekamnya di kota Jakarta seperti biasanya. Oleh karena pandemi COVID-19 ini memang ada hambatan-hambatan untuk kita bisa merekam pengajaran hambanya di kota Jakarta seperti biasa. Jadi di manakah tadi hambanya berada? Di Kupang, di Nusa Tenggara Timur, di mana memang beliau berasal dari sana. Dan jarak tidak menghambat dan menghalangi program ini tetap ditayangkan untuk Anda pemirsa sekalian. Dan semua itu juga bisa terwujud oleh karena donasi yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mendoakan kiranya rahmat dan anugerah Tuhan, berkat yang dari atas akan senantiasa memberkati pemirsa.
karena kami bisa tayang dan juga program-program baru bisa dihasilkan sehingga Pijar TV akan bisa selalu mengudara untuk memberkati kita semuanya. Kami harus pamit dalam episode hari ini dan nantikan kembali kami hadir di episode yang lainnya masih dalam pembahasan pengakuan iman rasuli. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.